Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga pada hari ini kita semuanya bisa bersilaturahim secara online sekaligus bisa saling menguatkan silaturahim antar SMP YIMI dengan Bapak Ibu semuanya selaku perwakilan dari Sekolah SDMI Partisipan YIF 2022. Salawat dan salam, marilah kita semuanya sanjungkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW atas segala hidayah, petunjuk yang beliau berikan kepada kita sebagai umatnya sehingga bisa merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan sampai dengan saat ini. Sebelum kami mulai Zoom ini, kami mengucapkan terlebih dahulu banyak-banyak terima kasih atas atensi dan partisipasi sekolah Bapak Ibu sekalian dalam mendukung kegiatan YIF 2022. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga acara ini nanti akan berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai marilah kita awali dulu dengan bersama berdoa dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Aimatus Sholihah mewakili panitia YIMI Islamic Festival 2022 dan di samping saya ini adalah Ibu Nurma Permanasari juga sebagai panitia YIF 2022. Kami akan mewakili seluruh panitia untuk menyampaikan teknis perlombaan pada tanggal 22 Oktober besok. Insya Allah ini kami sudah membuat slideshow ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa dibaca di tampilan slideshow. Ya, kami akan tampilkan perlomba dan monggo nanti jika ada tanggapan atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, monggo kami persilahkan untuk ditanyakan. Oke, biar tidak lama waktunya karena waktu Zoom kita juga terbatas. Kita akan mulai, nggih, Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo Ustazah slideshow-nya. Nggih. Bapak Ibu, insya Allah nanti untuk perlombaan YIF ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober dimulai pada pukul 7 dan insya Allah akan dijadwalkan berakhir pengumuman pemenang pada jam 13.00 atau jam 1 siang. Oke, itu informasi yang pertama yang perlu kami sampaikan. Ya, dan kemudian nanti akan diawali pembukaan. Jadi kami harapkan jam 7 semua peserta bisa hadir di SMP YIMI untuk mengikuti pembukaan terlebih dahulu. Nah, untuk lomba nanti resminya akan dimulai 1 jam kemudian, yaitu pukul 8.00. Tapi kami harapkan setidaknya pukul 6:30 kami sudah membuka registrasi di SMP YIMI. Jadi nanti semuanya harus wajib registrasi, ya, mencocokkan data antara yang didaftarkan dengan nanti yang hadir di sekolah kami. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi registrasi ini sifatnya wajib dilakukan sekaligus nanti mengambil nomor urut. Nomor urut tampil juga di meja registrasi. Jadi kami harapkan
bisa dikondisikan nanti setengah 7 siswa-siswi Bapak Ibu bisa diarahkan untuk ke SMP YIMI sambil menunggu pembukaan yang akan dimulai pukul 7.00. Nah, baik Bapak Ibu, kami akan lanjutkan langsung ke teknis lomba. Nah, kami awali dengan lomba cerita hikmah. Oke, Bapak Ibu, perlu saya baca atau cukup diamati? Monggo tanggapannya. Apakah harus saya baca satu-satu? Dibaca aja Bu, biar lebih Baca aja afdol. ya. Oke, agak-agak ke depan saja, saya nggak seberapa kelihatan. Ini kan ini baru dah, terbaru. Oke. Untuk lomba cerita hikmah, ketentuan perlombaan yaitu satu menyerahkan hard file pada saat registrasi dengan ukuran kertas A4 dan menggunakan font Arial ukuran 14. Jadi nanti ketika registrasi peserta YIF, kami wajibkan untuk menyerahkan teks cerita yang akan ditampilkan dengan ukuran kertas A4, ya, fontnya Arial, size-nya 14. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya wajib diserahkan ketika registrasi. Kemudian yang kedua, peserta wajib menggunakan kostum. Kostum yang sesuai dengan tema. Artinya khusus cerita hikmah ini mungkin tidak ada yang memakai baju seragam ya Ibu ya, karena harus disesuaikan dengan tema yang akan ditampilkan. Kemudian peserta boleh menggunakan properti yang diperlukan. Ya, asal bukan berbahan cair atau menimbulkan asap. Monggo propertinya saya kira nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri apa yang diperlukan ya. Kemudian jika penampilan melebihi batas waktu maka penilaian akan dikurangi 5 poin. Seperti itu. Kemudian peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir maka akan didiskualifikasi kecuali nanti ada alasan logis yang bisa diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Untuk tampilan maksimal cerita hikmah adalah 7 menit Bapak Ibu. Jadi boleh kurang dari 7 menit, tapi jika melebihi 7 menit maka nanti akan ada pengurangan poin. Seperti itu nggih. Kemudian untuk kriteria penilaian, kemampuan vokal, kejelasan suara, tempo dan intonasi 30%, kemudian penghayatan cerita atau ekspresi 30%, penampilan dan penguasaan panggung termasuk membawa alat peraga nanti akan ada tambahan nilai Bapak Ibu ya. Sebanyak untuk penampilan akan kita nilai 20%. Artinya bukan berarti kalau membawa peraga nanti dapat 20% nilai, tidak, tetapi akan ada penambahan. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Kemudian isi cerita 20% dan yang terakhir di akhir cerita peserta wajib memberikan konklusi atau pesan moral dari apa yang sudah disampaikan. Jadi mohon ini dijadikan catatan, di akhir tampilan peserta harus menyampaikan pesan moral yang disampaikan kepada pendengar dari apa yang sudah diceritakan. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk teknis perlombaan nomor urut peserta diambil saat registrasi. Di meja registrasi nanti di awal kedatangan. Kemudian durasi waktu tampil maksimal 7 menit. Peserta pertama tampil dan peserta kedua dipanggil untuk menempati tempat persiapan. Biar tidak terlalu lama. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk lampu hijau menyala, tanda waktu mulai penampilan. Lampu kuning menyala, waktu 3 menit sebelum selesai penampilan. Dan kalau lampu merah menyala, waktu penampilan telah selesai. Untuk cerita hikmah demikian, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Saya kira sudah jelas nggih Bapak Ibu. Monggo apabila ada yang mau bertanya kami berikan waktu. Untuk cerita hikmah ini Ya. di ruangan apa gimana, Bu? Nanti kita tempatkan di ruangan tertutup Bapak Ibu. Oke. Oh, berarti kita enggak bisa untuk memvideo ya? Boleh, bisa, tetapi nanti kami tidak bisa menjamin semua bisa masuk ke dalam. Karena mungkin terkait keterbatasan tempat juga. Seandainya memang memungkinkan untuk masuk, boleh. Tetapi untuk mengambil video, mohon maaf,
kami tidak bisa mengizinkan seperti itu nggih. Kalau sekedar jenengan ingin melihat penampilan putra-putrinya boleh, tetapi untuk mengambil video panitia belum memberikan izin. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Nggih, Oke, mungkin ada terima yang kasih, lain? Bu. Nggih. Halo. Nggih. Monggo. Oke. Waktu 7 menit itu apa sudah termasuk menyampaikan pesan moralnya atau Sudah. pesan moralnya itu waktu tersendiri? Oh enggak, itu sudah termasuk penyampaian pesan moral. Jadi mungkin nanti bisa dikondisikan ya ketika latihan 7 menit harus sudah menutup penampilan. Seperti itu. Oke, matur suwun. Sami-sami. Ada lagi mungkin? Saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk cerita hikmah. Oke, kami akan melanjutkan lomba fashion show. Nah, untuk fashion show busana muslim muslimah, ketentuan lomba fashion show nanti kita akan mengusung tema muslim colorful. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya, apa maksudnya muslim colorful? Jadi penampilan warna-warni seperti itu. Artinya nanti busana yang ditampilkan ini memiliki nuansa ceria, berwarna-warni seperti itu nggih Bapak Ibu. Artinya kita tidak mengikat harus begini, tapi setidaknya tema itu bisa ditampilkan di busana anak-anak. Seperti itu nggih. Colorful, full color, penuh warna seperti itu. Kemudian nomor urut tampil juga akan diundi saat registrasi. Waktu penampilan maksimal 2 menit per anak. Jadi nanti anak akan diberikan waktu paling enggak 2 menit untuk bisa berlenggak-lenggok di catwalk. Seperti itu. Kemudian kriteria penilaian, kreativitas busana dan aksesoris sesuai dengan tema 30% penilaian, kemudian kemampuan catwalk di atas panggung 30%, ekspresi wajah 20%, make up sesuai tema 20%. Nah, ini kalau misalkan ada yang mengikuti tren sekarang ada face painting ya, Bapak Ibu rias sambil dilukis gitu wajahnya kan ada seperti itu. Itu diperbolehkan, tapi sekali lagi bukan suatu hal yang wajib. Artinya seandainya tidak di face painting juga tidak berpengaruh pada nilai. Seperti itu nggih. Halo? Ya, kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan untuk khusus fashion show ini kami akan mulai pukul 10.00 nggih Bapak Ibu. Jadi agak berbeda dengan lomba yang lain. Kalau lomba yang lain kita mulai jam 8 setelah pembukaan jam 7. Kalau fashion show kami alokasikan waktunya kita mulai pukul 10.00. Tapi mohon nanti setengah jam sebelum itu anak-anaknya sudah berada di lokasi. Nah, berkenaan dengan itu Bapak Ibu, mohon nanti bisa disampaikan kepada pesertanya apakah harus ikut pembukaan? Tidak, karena apa ya, untuk fashion show ini kan kalau terlalu lama menunggu juga kostum dan riasannya nanti bisa luntur ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau untuk yang fashion show datang ketika acara mau dimulai jam pukul 9:30 paling tidak kami perbolehkan. Monggo. Dan memang kami sarankan untuk datang di 9:30 itu biar nanti juga ada kesempatan riasnya lebih lega gitu, nggak terburu-buru. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ini tadi sudah kami sampaikan, insya Allah nanti akan ada briefing sebelum perlombaan. Karena itu kami harapkan sebelum jam 10 sudah ada di lokasi. Ya, karena nanti berkenaan dengan bentuk panggung, harus jalannya seperti apa, nanti akan di briefing oleh panitia. Sudah ya, Ustazah? Oke. Untuk fashion show seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu kami tegaskan sekali lagi, mungkin untuk fashion show ini kan kami tidak menentukan harus perempuan yang tampil ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang tampil laki-laki, ya enggak apa-apa. Cuma perlu kami tegaskan di awal bahwa nanti untuk pemenang tidak ada kategori laki-laki dan perempuan. Jadi nanti untuk perempuan pemenang akan kami ambil secara umum. Oke, jadi tidak ada kategori pemenang laki-laki atau pemenang perempuan. Mungkin begitu Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan?
Monggo. Nggih, sampun nggih. Saya kira sudah cukup jelas. Kami akan lanjutkan ke lomba selanjutnya. Oke, ini selanjutnya adalah lomba Olimpiade IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Ketentuan perlombaan, peserta diberikan waktu selama 90 menit atau 1,5 jam untuk mengerjakan soal CBT. Jadi nanti kami melaksanakan lomba ini dengan sistem computer based test, ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak mengerjakan secara online pakai komputer. Nah, untuk sarana komputernya kami yang menyediakan. Jadi anak-anak tidak perlu membawa dari rumah, ya, karena insya Allah sarana kami yang akan dipakai nanti. Tapi kami infokan bahwa nanti mengerjakannya tidak pakai kertas, tetapi nanti langsung secara online CBT di SMP ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk soal Olimpiade, insya Allah nanti 40 soal. IPA, Matematika, Bahasa Inggris. Kemudian masing-masing soal memiliki 4 pilihan jawaban. Peserta Olimpiade tidak diperbolehkan membawa handphone atau alat bantu yang lainnya seperti kalkulator dan lain sebagainya. Peserta Olimpiade tidak diperbolehkan bertanya isi jawaban atau berdiskusi dengan peserta yang lainnya. Untuk kriteria penilaian, jawaban benar mendapatkan 4 poin, untuk jawaban kosong poin 0, dan jika salah poin dikurangi 1. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi saudara? Untuk kisi-kisi Bapak Ibu, untuk kisi-kisi apakah semuanya sudah pernah mendapatkan info? Untuk kisi-kisi insya Allah pernah kami sampaikan di Sampun. dalam Bapak. Sampun Sampun sudah pernah Oke, nanti kalau seandainya ada yang belum, akan kami share slideshow-nya di grup ya Bapak Ibu. Untuk kisi-kisi Olimpiade IPA, keterampilan dan metode ilmiah, keanekaragaman hayati dan pengklasifikasian makhluk hidup, struktur, anatomi, proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup, kemudian ekologi, interaksi organisme dan adaptasi makhluk hidup, isu perkembangan dan permasalahan umum tentang kesehatan, bioteknologi, lingkungan, dan teknologi. Kemudian mekanika mencakup gerak benda, gaya, momentum, energi mekanik, tekanan, dan gravitasi. Kemudian wujud benda mencakup sifat dan kegunaan benda padat, benda cair, gas, dan perubahan wujud. Listrik dan magnet mencakup listrik statis, listrik dinamis, sifat magnet, dan induksi elektromagnetik. Kemudian gelombang dan optik mencakup gelombang tali, bunyi, sifat-sifat gelombang, cahaya, gelombang elektromagnetik, dan alat-alat optik. Suhu dan kalor mencakup skala suhu, termometer, dan hantaran kalor. Kemudian energi dan perubahannya mencakup bentuk-bentuk energi, energi terbarukan. Itu untuk IPA Bapak Ibu. Kami lanjut ke kisi-kisi matematika. Nanti mencakup bilangan, aritmatika, geometri, statistika, data dan pengukuran, serta kapita selekta. Untuk bahasa Inggris mencakup opinion, descriptive text, narrative text, prosedur text, short message, simple present tense, dan notice. Seperti itu, nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terlebih dahulu. Untuk Olimpiade, dan perlu kami beritahukan Bapak Ibu, mungkin nanti untuk Olimpiade ini kami akan melaksanakan dalam 2 sesi terkait sarana komputer kami untuk menampung seluruh peserta tidak bisa sekaligus, jadi harus dilaksanakan lewat 2 sesi. Nanti akan kami sampaikan menyusul siapa nanti yang akan ada di sesi 1 dan siapa yang ada di sesi 2, termasuk mapel apa yang di sesi 1 dan mapel apa yang di sesi 2. Nanti akan kami infokan menyusul. Okay? Jadi sesi pertama selesai, nanti sesi 2 masuk. Seperti itu okay, Bapak Ibu. Barangkali ada lagi yang ditanyakan terkait Olimpiade.
Ini dulu aja yang Olimpiade dulu. Bapak Ibu monggo. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan? Untuk seragamnya, bypass apa pakai seragam sekolah? Iya. Untuk Olimpiade kami bebaskan Bapak monggo kalau memang ingin biar terlihat ciri khas boleh pakai seragam atau kalau misalkan mau pakai bebas ya kami persilahkan. Oke. Monggo untuk seragam bagi Olimpiade tidak mengikat nggih. Halo, Nggih. nggih. Mau nanya untuk Olimpiade Bahasa Inggris, apakah soalnya antara kelas 5 dan 6 soalnya sama? Sama, Ibu. Soalnya kemarin ada yang salah input, harusnya kelas 5, ngekliknya kelas 6. Oh begitu. Ya, ini perlu kami tekankan kembali Bapak Ibu bahwasannya nanti untuk Olimpiade pun kami tidak berlaku kategori pemenang kategori kelas 6 atau kategori kelas 5. Jadi ini nanti pemenangnya kami ambil secara umum ya Bapak Ibu. Meskipun pesertanya ada yang dari kelas 5 atau ada yang dari kelas 6, nanti juaranya tetap kami ambil secara umum. Jadi tidak ada kategori kelas. Seperti itu nggih. Artinya soalnya nanti sama. Kelas 5 atau 6 Terima soalnya kasih. sama. Okay. Nggih, ada lagi Bapak Ibu? Saya kira sudah cukup jelas nggih. Nanti Bapak Ibu kami sudah buatkan grup perlomba nggih. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke koordinator lomba di grup masing-masing. Nggih. Bu, mau minta tolong ditampilkan apa namanya untuk lomba menggambar layarnya. Ini tadi ketinggalan. Belum kami. Oh, belum ya. Belum. Ya, ngapunten. Sami-sami. Kami akan lanjutkan Bapak Ibu untuk lomba tahfidz. Untuk lomba tahfidz ini peserta diperkenankan memilih juz 29 dan 30 atau juz 30 dan juz 1. Ya, kenapa begitu? Ini karena kami mengakomodir sekolah-sekolah yang mungkin programnya ada yang mengarahkan anaknya untuk menghafal juz 29 dan 30 dan banyak juga yang mengarahkan anaknya untuk menghafalkan juz 30 dan 1. Jadi kami mengakomodir keduanya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika tampil ini bukan berarti 3 juz ya Ibu, tapi boleh memilih antara juz 29 dan 30 atau juz 30 dan 1. Jadi nanti pertanyaannya akan kami sesuaikan dengan juz yang dipilih. Nah, untuk pendataannya bagaimana? Untuk pendataannya nanti kami akan mendata melalui grup lomba tahfidz, grup khusus ya, grup khusus lomba tahfidz seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma perlu kami tekankan lagi meskipun boleh memilih 29 dan 30 atau 1 dan 30, nanti untuk pemenangnya diambil secara umum. Oke. Jadi ini kami memberikan kesempatan mana kira-kira yang lebih dikuasai oleh putra-putri jenengan, monggo dipilih. Tetapi nanti untuk pemenangnya kita ambil secara umum. Jadi tidak ada kategori pemenang juz 29 dan 30 atau pemenang juz 1 dan 30. Kami tidak memberlakukan itu. Oke. Jadi nanti hanya ada juara 1, 2, dan 3. Itu aja. Oke. Kemudian selain peserta, juri dan panitia tidak diperkenankan masuk ke lokasi perlombaan. Jadi untuk tahfidz Bapak Ibu mohon maaf, selain peserta, untuk pengantar, pendamping kami tidak perkenankan untuk masuk ke lokasi. Jadi bisa menunggu di luar ruangan lomba. Ya. Untuk nomor urut maju akan diundi pada saat registrasi. Kemudian peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan didiskualifikasi kecuali ada pemberitahuan dan disertai alasan yang logis. Kemudian untuk kriteria penilaian, kelancaran hafalan, meliputi kelancaran dan ketepatan dalam menjawab. Penilaiannya adalah 50%. Kemudian untuk tajwid, meliputi fasoha, mahorijul huruf, ahkamul mat, qasr, dan lain sebagainya. Penilaiannya adalah 30%. Kemudian adab dan suara 20%. Lanjut Ustazah.
Nah, untuk teknis perlombaan, peserta pertama maju dan mengambil paket soal yang telah disediakan. Kemudian mewujudkan peserta didik pada dakwah. Apa itu? Iya. Gimana? Iya, insya Allah. Peserta pertama maju mengambil paket soal yang telah disediakan, kemudian diberikan kepada Dewan Juri, kemudian peserta kedua dipanggil untuk menempati tempat penilaian. Persiapan, mohon maaf. Peserta menjawab soal sesuai paket soal yang telah disediakan dengan ketentuan bel. Bunyi bel 4 kali, soal pertama dibacakan. Peserta menjawab. Setelah soal pertama dibacakan, dengan diawali ta'awud dan basmalah. Kemudian bunyi bel 1 kali, berarti jawaban peserta salah dan dimohon untuk diulangi dan dibetulkan oleh peserta. Bunyi bel 2 kali, tanda soal pertama selesai dan diganti soal kedua. Peserta menjawab soal kedua dan seterusnya tanpa diawali ta'awud dan basmalah. Kemudian untuk bunyi bel 3 kali, tanda seluruh soal selesai dibacakan dan peserta mengakhirinya dengan membaca bacaan tasdik. Peserta menjawab 4 soal yang terdiri dari 2 soal diambil dari juz 29, 2 soal diambil dari juz 30, dan 2 soal diambil dari juz 1. Jadi nanti sistemnya sambung ayat ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk, mungkin ada yang perlu ditanyakan, mohon maaf sebelum dilanjut. Untuk lomba tahfidz, monggo Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan kami data melalui grup khusus tahfidz ya Bapak Ibu. Putra-putri jenengan memilih juz berapa? 29, 30 atau juz 1, 30. Oke, saya kira cukup jelas nggih. Akan kami lanjutkan untuk outbound. Untuk lomba outbound, ketentuan perlombaan tiap tim terdiri dari 6 peserta, kemudian setiap peserta lomba wajib mengikuti semua aktivitas lomba. Ketentuan lomba dan jenis lomba yang akan kami berikan akan dijelaskan nanti ketika hari pelaksanaan. Jadi lombanya berupa apa permainannya akan dijelaskan di tempat nanti ketika hari H ya Bapak Ibu. Kemudian peserta wajib memakai seragam olahraga sekolah masing-masing. Khusus untuk outbound, karena ini tim maka kami wajibkan untuk memakai seragam olahraga dari sekolahnya masing-masing biar seragam dan terlihat satu tim seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian setiap tim wajib menampilkan satu yel-yel dengan tema slogan SMP YIMI. Boleh oke agamanya atau pendidikannya, atau boleh juga SMP YIMI, I love SMP YIMI. Yang penting ada SMP YIMI-nya ya Ibu ya. Jadi ini yel-yel singkat, kami batasi durasinya cukup 2 menit saja maksimal. Jadi ini nanti semua tim wajib menyiapkan satu yel-yel dan akan dan harus ditampilkan di awal lomba outbound nanti. Dan ini akan menyumbang nilai, ada poin nilainya sendiri. Mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu untuk yel-yel. Jadi yel-yel khusus cuma nanti tetap harus menyebutkan apa ya? Iya, ada SMP YIMI-nya. Entah seperti apa, monggo kreativitas dari sekolah masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk kriteria penilaian, permainan outbound terdiri dari babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Babak penyisihan dengan sistem gugur Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan di penyisihan ini ada tim yang mungkin nilainya terendah, maka nanti secara otomatis akan gugur dan tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Jadi ini nanti sistemnya sistem gugur nggih. Jadi nanti di final mungkin hanya bisa jadi akan tersisa 3 tim saja seperti itu nggih. Kemudian tim dengan skor terbanyak akan lanjut ke babak selanjutnya dan menjadi pemenang. Yel-yel dinilai kreativitas dan kekompakan tim. Kemudian keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Oke. Untuk lomba menggambar, mungkin saya persingkat ya Ibu Bapak. Lomba menggambar temanya adalah tema anak muslim. Oke Bapak Ibu.
Boleh apa saja, pokoknya tentang aktivitas anak muslim, entah itu aktivitas mengaji atau aktivitas sholat, pergi ke masjid, yang penting nanti gambarnya itu mencerminkan tema anak muslim, seperti itu. Kemudian kertas gambar ukuran A4 nanti akan disediakan dari panitia dan diserahkan ketika perlombaan. Peserta membawa meja sendiri, membawa peralatan gambar dan warna sendiri, tapi kami memiliki ketentuan tidak diperkenankan membawa krayon karandes, Bapak Ibu. Jadi krayon karandes ini, kalau kata ini ya, kata yang paham itu adalah krayon dengan kualitas high seperti itu, yang sangat premium dan harganya sangat mahal, karena ini nanti memang betul-betul ini ya, beda lah dengan krayon-krayon yang lainnya. Jadi nanti mohon tidak membawa krayon karandes. Mungkin yang biasanya menggambar insya Allah sudah paham apa yang dimaksud dengan krayon karandes. Oke. Kemudian durasinya adalah 90 menit atau 1,5 jam untuk pengerjaan. Untuk kriteria penilaian, gambar sesuai dengan tema 30%, kreativitas 30%, keserasian warna 20%, kerapian gambar 20%. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Sekaligus outbound tadi barangkali ada yang perlu ditanyakan untuk outbound. Juga menggambar. Assalamualaikum Us, mau tanya. Oke, monggo. Oke, untuk yang menggambar itu krayonnya apa ada ketentuan dari sananya? Boleh. Ukurannya. Oke, boleh bebas ya, pakai cair boleh, cat air boleh, pakai krayon seperti apa namanya, kayak Faber-Castell juga boleh, tapi kami tidak memperbolehkan untuk memakai krayon karandes. Pakai apa cat air juga kami perbolehkan, tidak ada masalah. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Ngapunten mau tanya terkait yang lomba outbound tadi. Kenapa untuk perlombaannya, tipe perlombaannya tidak disebutkan dari sekarang? Kenapa harus menunggu nanti ketika pada waktu hari H? Begini Ibu, karena ini kan sifatnya game ya Ibu. Game, kalau kami jelaskan mungkin nanti akan mengurangi apa namanya sportivitas, karena kan itu semuanya kan bisa dipelajari triknya, seperti itu ya Ibu ya. Karena itu kami memiliki kebijakan untuk nanti menjelaskan di tempat. Karena kalau kami jelaskan ini, otomatis itu kan ngapunten bisa dipelajari dan dipersiapkan sebelumnya. Ngoten nggih. Jadi ini insya Allah sudah jadi keputusan panitia untuk lomba nanti secara spontan akan kami jelaskan apa saja jenisnya ketika sudah di tempat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini permainan-permainan outdoor ya Bapak Ibu. Mungkin saya kasih gambarannya sedikit. Ada juga yang aktivitas fisik ya. Yang jelas ini kerja tim ya Bapak Ibu. Ada juga yang mungkin nanti agak sedikit mengasah otak. Ya, tapi kami nggak bisa jelaskan permainan apa itu. Ngoten nggih. Mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini terkait waktu Zoom kita juga akan segera berakhir. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, segera akan kami akhiri. Seperti itu. Tanya Bu, tanya Bu. Halo. Monggo. Oke, tanya. Terkait waktu, ini semuanya dimulai pagi kecuali fashion show. Iya, Bapak. Semuanya akan kita mulai dengan waktu bersamaan kecuali fashion show. Dan mungkin nanti yang akan ada perbedaan waktu itu di Olimpiade juga demikian. Karena Olimpiade kita laksanakan 2 sesi. Oke, jadi ada yang di sesi pertama mulai pukul 8 sampai dengan setengah 10. Kemudian selanjutnya sesi kedua sekitar pukul 10 sampai dengan setengah 12. Jadi untuk pengumuman insya Allah akan kami sampaikan pada pukul 13.00 untuk seluruh acara sekaligus pembagian hadiahnya. Oke, matur suwun. Oke, Bapak Ibu.
Terima kasih.